Halo traders, kembali di analisa mingguan dari Z Forex. Minggu ini di akhir April kita akan melihat berbagai data ekonomi akan mengejutkan market, forex, dan komoditas. Untuk itu kita lihat informasinya dan simak melalui video berikut ini. Pekan lalu, dolar Amerika menghadapi periode yang bergejolak dipengaruhi oleh berbagai laporan ekonomi. Dimulai dengan data PMI dan PDB, kami mengamati adanya perlambatan nyata dalam aktivitas dan kinerja ekonomi. Sementara itu, tekanan inflasi masih berlanjut seperti yang ditunjukkan oleh data PCE, sehingga pasar mengantisipasi tidak adanya penurunan suku bunga pada tahun ini. Di Eropa, euro mendapat manfaat dari data PMI yang menunjukkan percepatan aktivitas bisnis, mengisyaratkan potensi pemulihan ekonomi regional. Meskipun terdapat tantangan industri yang sedang berlangsung. Selain itu, anggota ECB mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Juni dengan inflasi mendekati target 2%. Selain itu, perekonomian Jerman menunjukkan kondisi iklim bisnis yang lebih baik dari perkiraan, sehingga menumbuhkan harapan pemulihan ekonomi. Beralih ke Jepang, perekonomian menunjukkan kebangkitan yang kuat, terutama di sektor jasa. Bank of Japan mempertahankan suku bunga utama jangka pendeknya stabil di sekitar 0% hingga 0,1% selama pertemuan bulan April. Dalam perkiraan triwulannya, komite merevisi perkiraan IHK untuk tahun fiskal 2024 naik menjadi 2,8% dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,4%. Di tengah berlanjutnya penurunan yen ke tingkat bersejarah, para pejabat Jepang telah menyampaikan kesiapan mereka untuk melakukan intervensi lebih lanjut. Di pasar komoditas, emas mencatatkan kinerja positif pada pekan lalu, terutama didorong oleh pasar Tiongkok. Demikian pula minyak dan komoditas lain seperti tembaga juga mengalami kenaikan. Ketegangan geopolitik terus mempengaruhi pasar komoditas, sementara prospek perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok masih tetap tidak menentu. Minggu ini perhatian beralih ke Eropa dengan fokus pada inflasi dan tingkat pertumbuhan. Potensi peningkatan aktivitas ekonomi dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada kuartal pertama. Jika inflasi tetap mendekati target, hal ini dapat memperkuat kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan Juni. Di Amerika Serikat, fokusnya akan tetap pada pengukuran aktivitas ekonomi, terutama dari pasar tenaga kerja yang terus memberikan kejutan di tengah potensi perlambatan, seperti yang ditunjukkan oleh PMI bulan April. Selain itu, PMI Tiongkok akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai potensi pemulihan ekonomi, yang dapat berdampak positif terhadap sentimen terhadap perekonomian dan mata uang, terutama mengingat pertumbuhan mengejutkan sebesar lebih dari 5% pada kuartal ini. Demikian analisa dan informasi seputar perkembangan pasar forex dari kami. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru mengenai market, ikuti terus sosial media kami dan terus tonton video ini secara berkala. Terima kasih, see you on the next video.